Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Tuhan sangat dekat. Bapak Ibu Saudara, jangan ada satupun di antara kita yang merasa dirinya terlalu jauh dari hadirat Allah, sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Faktanya bahwa kita masih bisa pada malam hari ini masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sedang menjangkau kita. Tuhan sangat dekat dengan kita pada malam hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita baca Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam Yesaya 41 ayat 8. Saya akan membacakannya. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Semua kita keturunan Abraham, bukan? Kita ini sekarang tinggal di Indonesia yang multi ras, multi agama, multi kepercayaan. Mungkin ada yang menganut Yakub, ada yang menganut Esau, ada yang menganut Ishak, atau ada yang menganut Ismail. Gak masalah, pokoknya kita semua adalah anak Abraham. Kita semua ciptaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang jauh, apapun latar belakangmu, termasuk sejarah hidupmu mungkin, yang sebagian di antara kita merasa kita belum hidup dengan baik. Hidup kita masih kacau, masih berlumuran dosa. Gak masalah, pokoknya kita keturunan Abraham. Kita harus tahu dulu poinnya, kalau posisi kita adalah orang yang dikasihi. Dan di sini dikatakan dengan jelas bahwa engkau kuambil dari ujung-ujung bumi. Jadi ada inisiatif Allah yang mengambil kita dari ujung bumi. Mungkin dari tempat yang tidak ada banyak orang di sana, mungkin di sebuah tempat yang terpencil. Orang mengira kita udah terbuang dari hadirat Allah. Sebagian dari kita mungkin juga merasakan yang sama. Mungkin ketika kita berada di ranjang rumah sakit, saat ini juga kita merasa dilupakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau mungkin kita mengalami masalah dengan keluarga kita, pekerjaan kita, atau kita terjerat hutang, masalah dengan keuangan kita. Tapi Tuhan berkata, aku punya inisiatif mengambilmu dari ujung bumi, dari tempat yang terjauh, yang kita kira mujizat Allah tidak bisa menjangkau kita. Dan dikatakan dengan jelas pada ayat yang kita baca tadi, aku tidak menolakmu. Jangan ada roh penolakan dalam diri kita sekarang. Yesus tidak menolak kita. Yesus tidak menolakmu. Agama bisa menolak kita ketika kita misalnya masuk dalam rumah ibadat. Mereka mungkin berkata, orang itu datang, hati-hati dia pencuri. Atau mungkin, dia itu pembunuh. Orang itu perusak rumah tangga orang lain. Atau orang itu orang gak benar. Ketika kita masuk rumah ibadat, mungkin kita bisa ditolak. Agama juga bisa tidak menerima atau tidak mengakui kita. Tetapi Yesus selamanya dia mencintai kita. Dia selalu dekat, dia sangat dekat. Justru ketika kita merasa jauh, pada saat itu dia paling dekat dengan kita. Kita lanjut ke ayat 10. Ayat 10 ini janji Tuhan buat setiap kita yang merasa tertolak. Saya akan bacakannya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Janji Tuhan itu teruji. Kalau Tuhan sudah berbicara, nggak usah diuji dua kali. Kalau manusia yang ngomong mungkin kita perlu pikir ulang. Tapi kalau Allah yang Maha Kuasa mengucapkan kata-kata dari lidah bibirnya,
percayalah, itu pasti terjadi. Engkau nggak percaya pun, itu tetap pasti terjadi. Karena Tuhan setia pada firman-Nya. Dia berkata, jangan takut, aku masih menyertaimu. Dengan kata lain, jangan terus tolak aku. Dengan demikian, kita hanya mengulur mujizatnya yang harusnya kita terima. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Statusku nggak berubah, aku tetap Tuhan, aku tetap Raja di atas segala raja. Engkau bisa jadi anak yang hilang, kita bisa jadi anak yang hilang, yang memberontak, keluar dari rumah, minggat dari rumah, dan bahkan mungkin sampai menyangkal Tuhan. Engkau bisa menyangkal aku puluhan kali, bahkan ratusan kali. Tapi aku tetap adalah Allahmu. Fakta itu tidak bisa berubah. Saya melihat beberapa kali orang yang di ranjang rumah sakit sudah mau meninggal, Tuhan masih setia menjangkau dia untuk terakhir kalinya, sehingga bisa bertobat kembali. Saya tidak berkata seperti ini, berarti mari kita sia-siakan hidup kita, lalu nanti sebelum mati kita bertobat lagi. Tidak. Kalau sampai seperti itu, kita yang rugi. Kenapa? Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Sayang sekali bukan? Padahal rencana Tuhan itu indah, luar biasa loh. Dan harusnya kita alami, tapi kita sia-siakan hari-hari dan waktu-waktu kita. Jangan begitu. Tuhan masih tetap Allahmu. Tuhan sangat dekat dengan kita. Dia masih mau ketika kita berkata, masih mau gak ya Tuhan terima aku? Beberapa kali kadang-kadang saya melihat status orang di sosmed, di sosial media. Mereka nulis gini, masihkah Tuhan mengampuni aku, menerima aku kembali? Aku ini sudah dosa loh. Tuhan masih mau gak ya? Itu udah bukan pertanyaan lagi. Itu bukan lagi bergantung perasaan kita. Firman Tuhan ini tidak akan berlalu. Bumi dan langit bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu dan pasti digenapi. Alkitab berkata dengan jelas, aku masih adalah Allahmu, dan aku masih mau memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengan kata lain, Tuhan masih rela dan Tuhan selalu bisa memberikan mujizat yang kita nantikan. Baik itu kesembuhan atau pengampunan dosa atau hidup yang diubah oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita langsung lompat lagi ke ayat 13 dan 14. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat yang barusan kita baca, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Kenapa ya kok disebut cacing? Mungkin karena cacing itu kecil. Setiap manusia itu sebenarnya kayak cacing, kayak ulat. Mau sehebat apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, semua itu kayak cacing kalau kita terlibat masalah. Kalau kita lagi sakit, sudah diranjang kematian kita semua sudah merasa seperti cacing yang tidak berdaya. Setiap orang pasti akan terbentur dengan sebuah kondisi yang membuat dirinya tidak berdaya, membuat dia itu merasa jauh, rasanya jalan ke situ dulu itu cuma beberapa detik, sekarang perlu waktu mungkin sampai setengah jam. Rasanya itu sekarang aku jauh dari kondisi yang aku harapkan. Nah, ini yang disebut Tuhan itu begitu indah. Manusia itu dalam kehebatannya tidak lebih dari seekor cacing di hadapan Allah. Engkau dan aku tidak berdaya. Berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang seperti ini tidak hanya mengalami mujizat, tetapi hidupnya penuh dengan makna. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita mau belajar
sebuah hubungan yang pribadi dengan Tuhan lewat Yesus Kristus yang membuat kita bukan hanya mengalami sebuah mujizat dari waktu ke waktu, seperti yang dikatakan tadi di Alkitab, janji tadi, aku memegang engkau dengan tangan kananku dan tangan kananmu kupegang. Dengan kata lain, kalau aku menang, kamu juga. Kalau Tuhan hari ini menang, kita juga menang. Kalau Tuhan hari ini bangkit, kita juga bangkit. Tuhan menyamakan dirinya dengan kita agar kita ditarik ke atas. Kondisi kita diubah. Bukan aman mengalami mujizat, tetapi Tuhan menawarkan sebuah hubungan yang lebih intim, yaitu lewat Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dan inilah janji Tuhan Yesus bagi setiap orang yang dekat kepadanya. Di ayat 15, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengiri yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jejar. Engkau mengiri gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Ayat 16, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kudus Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, 2 kata kunci di sini adalah tajam dan baru. Tuhan tidak pernah mengambil kehidupan seseorang dari ujung bumi agar membuatnya menjadi sampah lagi atau menjadikannya sia-sia. Tuhan telah mengambil kita dari tempat-tempat yang jauh, dari hidup yang berlumuran dosa, dari tubuh yang penuh dengan sakit penyakit. Kalau Tuhan ambil kita, adalah supaya kita jadi kemuliaan bagi Dia, agar kita menjadi senjatanya. Ya, supaya Tuhan mau memakai kita menjadi saksi hidup atas pekerjaan kuasa-Nya yang ajaib. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kondisi kita adalah alat di tangan Tuhan. Tuhan bukan cuma mau menyembuhkan kita, Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi alat di tangannya, menjadi kesaksian hidup buat tetangga-tetangga, buat saudara-saudara atau orang-orang di sekitar kita. Sebuah kehidupan yang menghadapi rintangan apapun tidak takut, karena Tuhan selalu menyertai, dan janji Tuhan sangat jelas bahwa kita semua yang hidup mendekat sama Tuhan Yesus, hidup seperti ini ada janji bahwa Dia akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan bermegah di dalam Allah yang Maha Kudus Israel. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, simpelnya aja, sederhananya aja, Tuhan memiliki rencana kemenangan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.